Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Inci dalam pembelajaran matematika, di mana hari ini kita akan belajar di tema 5 pengalamanku dan subtema keempat, yaitu pengalaman yang berkesan. Di mana pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya lagu tema pada pembelajaran kali ini yang berjudul Naik Beca, ciptaan dari Ibu Sun. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Alhamdulillah, lagunya sudah tuntas. Adapun aturan pada pembelajaran matematika, yang pertama, pastikan duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus ketika menonton video pembelajaran dan hingga tuntas. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek setelah dituntaskan. Yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Nah, tentunya teman-teman bisa bertanya melalui Google Classroom atau langsung ke Ustazah ketika kita melakukan Google Meet bersama-sama. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Dengan demikian, pastinya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dan berhati-hati ketika akan melakukan suatu tindakan. Adapun informasi temanya yaitu tentang pengalaman yang berkesan, di mana pengalaman yang berkesan adalah kejadian menarik yang pernah kita alami dan tidak dapat dilupakan atau akan selalu teringat. Namun, ada dua kemungkinan dalam kesan tersebut. Ada kesan yang menyenangkan dan ada kesan yang menyedihkan. Contoh kesan menyenangkan yaitu pertama, teman-teman misalnya memanen hasil tanaman keluarga atau hasil panen di kebun bersama-sama keluarga.
Yang kedua, makan bersama. Nah, biasanya makan bersama ini kita lakukan ketika ada kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, atau ketika ada acara keluarga tertentu. Nah, di situ tentunya semua keluarga bisa hadir dan menjadikan pengalaman yang sangat berkesan bagi kita. Selanjutnya yang ketiga adalah berlibur bersama keluarga. Baik itu ke pantai, ke waterboom, atau ke tempat lainnya yang sangat menyenangkan. Itu adalah contoh pengalaman yang mengesankan dan kesannya menyenangkan. Lalu selanjutnya ada pengalaman berkesan namun kesannya sangat menyedihkan atau memilukan. Contohnya adalah ketika kita menjenguk saudara, entahkah atau orang tua atau diri kita sendiri ketika sedang sakit. Nah, di situ tentunya kita sangat sedih ketika melihat saudara atau kerabat yang sedang sakit, apalagi ketika diri sendiri yang sedang merasakan sakit. Tentunya sangat menyedihkan. Lalu yang kedua adalah pengalaman berkesan menyedihkan ketika kita terjatuh. Baik itu terjatuh dari sepeda ataupun kita terjatuh dari tempat lain atau terjatuh dari motor. Itu juga sangat menyedihkan ya teman-teman. Selanjutnya, Ustazah akan informasikan terkait materi hari ini, yaitu tentang penjumlahan bersusun panjang. Di dalam Al-Quran, secara tersirat disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan operasi dasar matematika, yakni ada yang dinamakan dengan penjumlahan, di mana penjumlahan itu penambahan yang disebut dengan penjumlahan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Dan dalam ayat tersebut terdapat operasi penjumlahan matematika, yakni 300 ditambah 9. Nah, itu di dalam Al-Quran. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penjumlahan adalah proses atau cara perbuatan menjumlahkan. Sedangkan menurut David Glover menambahkan bahwa penjumlahan adalah cara menemukan jumlah total dua bilangan atau lebih. Nah, tanda tambah atau plus dalam penjumlahan menunjukkan bahwa bilangan-bilangan tersebut dijumlahkan. Setelah kita temukan dari beberapa pendapat para ilmuwan, maka disimpulkan bahwa penjumlahan adalah menjumlahkan dua bilangan atau lebih. Nah, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun panjang. Di mana penjumlahan bersusun panjang adalah proses hitung bilangan atau menjumlahkan bilangan dengan 3 cara. Yang pertama, bilangan dipisahkan menurut nilai tempatnya. Yang kedua, yang akan kita jumlahkan yang pertama adalah bilangan puluhan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, baru kita akan menjumlahkan bilangan yang nilai tempatnya satuan. Ini ada contoh ya teman-teman. Nah, di sini Ustazah punya kumpulan kayu-kayu, di mana kayu pada baris pertama terdapat 3 ikat kayu yang bertumpuk banyak dan 5 kayu yang terpisah. Nah, jika satu ikatnya 10 berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 30 ditambah 5 jadi 35. Lalu di bawahnya ada 2 tumpuk atau 2 ikat kayu dan ditambah 4 kayu yang tersimpan terpisah. Maka 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24.
Nah, dari kedua bilangan ini akan kita jumlahkan. Maka 35 cara operasi hitungnya dengan cara bersusun panjang ya, seperti ini, lihat. Sama dengan 30. Nah, kita simpan nilai tempat puluhannya dulu. Maka kita pisahkan dulu ya. Angka 35 ini sama dengan 30 ditambah 5. Nah, yang kedua, bilangan yang di bawahnya yaitu 24 sama dengan 20 ditambah 4. Setelah terurai seperti ini, maka kita akan jumlahkan. Ya. Tahap awal kita akan menjumlahkan di bagian puluhannya terlebih dahulu ya. 30 ditambah 20 sama dengan, betul, 50. Lalu ditambah. Nah, sekarang kita jumlahkan bagian satuannya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Betul. Nah, setelah didapatkan hasil, kita jumlahkan kembali ya. 50 ditambah 9 sama dengan berapa? 59. Nanti caranya diingat-ingat kembali ya. Maka 35 ditambah 24 sama dengan 59. Adapun contoh kedua, sama ya teman-teman. 34 ditambah 45 sama dengan, kita uraikan terlebih dahulu. 34 sama dengan 30 ditambah 4. 45 sama dengan 40 ditambah 5. Yang pertama kita jumlahkan dulu di bilangan puluhannya, yaitu 30 ditambah 40 sama dengan 70. Kemudian di bilangan yang nilai tempatnya satuan, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, setelah didapatkan hasil, maka kita jumlahkan kembali. 70 ditambah 9 sama dengan 79. Contoh yang kedua, 35 ditambah 23 sama dengan, 35 kita uraikan terlebih dahulu. 35 sama dengan 30 ditambah 5. Dan 23 sama dengan 20 ditambah 3. Kita jumlahkan bagian puluhannya. 30 ditambah 20 sama dengan 50. Selanjutnya kita jumlahkan bagian satuan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka 50 ditambah 8 sama dengan 58. Selanjutnya di contoh ketiga, sama ya, 62 ditambah 33. 62 sama dengan 60 ditambah 2. 33 sama dengan 30 ditambah 3. Maka kita jumlahkan bagian puluhannya terlebih dahulu. 60 ditambah 30 sama dengan 90. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka 90 ditambah 5 sama dengan 95. Nah, dari beberapa contoh soal tadi, maka kita akan menuntaskan proyek. Nah, proyeknya seperti ini ya. Ada 5 soal. Dan insya Allah kita, teman-teman, akan menuntaskan secara teliti. Dilihat kembali soalnya dengan teliti, lalu dituntaskan sama seperti tadi yang sudah Ustazah contohkan.
Adapun manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu dengan belajar penjumlahan, anak dapat menjumlahkan bilangan dengan tepat. Yang kedua, anak dapat menuntaskan masalah penjumlahan dengan tepat pula. Yang ketiga, anak akan percaya diri jika memiliki pengetahuan yang sangat luas. Mempelajari penjumlahan dapat bermanfaat baik di dunia pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Karena tentunya penjumlahan ini sangat bermanfaat. Dari hal yang kecil, menjumlahkan benda-benda yang sedikit sampai yang besar, menjumlahkan bilangan-bilangan atau nilai penjumlahan yang sangat banyak. Nah, motivasi hari ini pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri. 2. Informasikan kepada ayah bunda jika teman-teman butuh bantuan. Yang ketiga, pastikan mengerjakan dan mengirimkan proyek tepat waktu. Yang keempat, pastikan semangat meskipun belajar di rumah. Yang terakhir, tetap semangat dalam mengerjakan proyek. Nah, penutupnya kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.